halaman 83. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sya'unahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita kembali dapat berhadir di majlis kita ini, di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pengajian kita yang biasa kita laksanakan setelah sholat maghrib, yaitu membacakan kitab Futuhul Arifin, yaitu kitab fikih atau tasawuf. Ini istilahnya fikih aja lah, tauhid aja. Tasawuf tuh kadang-kadang ada orang takutan ketinggian ya. Kadang apa tasawuf ya sama jalan tauhid juga lah. Nah, jadi pada malam hari ini kita adalah pada halaman 83, yaitu baris kedua dari bawah, itu sebelah kanan bagi yang ada kitabnya lah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, lampu kita tarang di sini mulainya takadap sedikit lah. Nah, jadi alhamdulillah kelihatan. Tapi bila nyata uju-uju membaca dasar matanya juga nang kurup. Ada lampunya lagi, matanya nang kurup. Lampunya tarang dah lah. Matanya nang kurup. Kacamatanya ada orang lagi nang berjual nang anu pada ini, tarang pada ini ada lagi. Habis sudah Tuhannya. Habis Tuhannya sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi. Sembahyang itu mensucikan bagi hati dari kekotoran dosa. Nabi kita telah bersabda, sembahyang fardu yang dikerjakan 5 kali sehari semalam diumpamakan Nabi seperti air sungai yang tawar menyirami ke dalam rumah, maka tentunya kotoran yang ada di rumah itu hilang dan bersihlah ia guyubi, dan pembuka bagi pintu gaib. Karena hati telah bersih, tentunya Allah akan memberikan ilmu pengenalan yang lebih meningkat dan ilmu rahasia yang tiada dipelajari dari manusia. As-salatu mahallul munajat. Sembahyang itu tempatnya munajat. Munajat yaitu berbicara secara rahasia dalam sembahyang itu. Ada yang mengandung puji, doa dan lainnya. Maka dengan itu hamba dapat bermukhatabah dengan Allah, mengucapkan kata pujian atau memohon kepadanya. Ma'dinul masawat musafat. Sembahyang itu kebersihan berkasih-kasihan, yaitu dengan sembahyang hamba dapat menghadap sepenuhnya
lahir dan batin kepadanya, dan tak ada lagi ingatan dengan yang lainnya. Maka dengan kadar kepatuhan berhadap terhadap hamba kepada Tuhannya, begitu pula lah berhadap Tuhan kepadanya. Kan situ aja dulu lah, kita lanjut, kita beli ke. As-salatu tuhratul lil qalbi minal adnasi adzunubi. Artinya sembahyang itu mensucikan bagi hati dari kotoran dosa. Nah, itu gunanya sembahyang. Kita sembahyang, atau ada orang yang kadang mau menyambat sembahyang, yaitu ngarannya sama aja salat. Itu bahasa Arab, salat. Sembahyang itu kada bahasa kita, memang itu bahasa Sanskerta. Nah, cuma kita sudah terbiasa membaca sembahyang kahnya wajar. Nah, lah jadi bahasanya boleh aja kita kada apa-apa juga sembahyang. Nah, jadi kita boleh juga berarti kita katakan salat. Apa di sini? Sembahyang itu mensucikan. Jadi ini bahasa Baharis dan dah mensucikan. Kalau bahasa Indonesia menyucikan aja, menyucikan atau membersihkan. Nah, membersihkan hati. Nah, itu gunanya sembahyang kita. Sembahyang itu membersihkan hati. Nah, supaya hati kita bersih. Nah, hati kenapa dibersihkan hati? Karena hati itu bisa kotor. Hati itu bisa kotor. Makanya Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra Mi'rajkan, dibersihkan dulu hati sidin, digambarkan, artinya diumpamakan, dibersihkan, dibasuh sama sekali lawan banyu air zam-zam. Nah, kita ini kada kawa membasuh hati. Nah, lalu gantinya apa? Lawan sembahyang. Nah, membersihkan dari kotoran dosa. Nah, saben hari kita itu berbuat dosa. Saben jam kita berbuat dosa. Saben waktu kita berbuat dosa dengan tidak terasa. Nah, di mana dosa itu antara lain termasuk di hati. Dosa. Di hati kita kotor. Hati kita kada bersih. Nah, untuk membersihkan hati itu karena ada banyak dosa, banyak kotoran, yaitulah dengan jalan cara sembahyang atau minimal istighfar. Nimbah kita berbuat astagfirullahaladzim. Nah, kita kada kerasaan menyambati orang itu ini macam-macam yang kada bagusnya lah. Nah, ingat kita bahwa kita tersalah. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah. Tuh, jangan sampai dimuntung aja, sampaikan ke hati. Nah, ini menurut tuh astagfirullahaladzim, tapi muntungnya aja. Nah, itu kadang-kadang itu lah lain. Sampaikan ke hati, hati kita nak minta ampun. Artian astagfirullah tuh, ya Allah, ulun minta ampun kepada Engkau. Ya Allah, ulun minta ampun kepada sampeyan. Nah, itu bahasanya, bahasa kitanya astagfirullah. Jadi kan orang bana tah di bahatong ajan astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunuba illa rabbal alamin. Nah, tetap ya tak. Jangan astagfirullah ya Allah ulun minta ampun lawan sampeyan, itu artinya astagfirullahaladzim, pian yang maha besar. Nah, min kulli dzambin azim, daripada dosa yang besar-besar. Min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunuba illa rabbal alamin. Kadada nang mampuin dosa ulun kecuali la yaghfiruz dzunuba illa rabbul alamin, kecuali Tuhan yang maha besar. Itu artinya tak. Nah, jadi jangan dimuntung aja. Jangan astagfirullah. Yang meladak astagfirullah tapi kadada dimuntung aja. Jadi usahakan. Itu pun sebujuran dimuntung tu jangan diterima aja oleh Allah. Tapi kada sama lawan kita sampai ke hati-hati. Nah, hati itu artinya bujur-bujur kita kontak hati kita, bujur-bujur minta ampun lawan Allah Ta'ala. Ya, baik. Kita lanjutkan.
Sembahyang itu mensucikan atau menyucikan bagi hati. Nah, jadi hati kita bisa kotor. Nah, jadi justru itu kalau Nabi diumpamakan, dicontohkan waktu hendak Isra Mi'raj, hati sidin dibasuh. Nah. Dari kotoran dosa jadi dosa kita. Nabi kita telah bersabda. Nabi kita telah berucap dalam bahasa kitanya. Apa ujar sidin? Sembahyang fardu dikerjakan 5 kali sehari semalaman. Nah, yang fardu 5 kali sehari semalaman. Kita menggawi. Itu Nabi mau membahasa itu diumpamakan Nabi kayak apa? Seperti air sungai yang tawar menyirami ke dalam rumah. Nah, jadi sembahyang itu diumpamakan Nabi kayak banyu tawar, banyu hambar, kada banyu masin enggak ada, menyirami ke dalam rumah. Kalau membasuh rumah atau 5 kali seharian semalaman kayak apa kira-kira bersihnya rumah? Bersih. Ada lagi kotoran. Nah, sekali sebulan aja nyiram rumah saling berasihan. Sekali sebulan pasang banyu dalam, nyikat rumah berhemat malam hari. Ya itu bersih aja rumah, apalagi 5 kali sehari semalaman. Nah, jadi rumah kita disiram. Sama artinya lawan kita diumpamakan Nabi orang sembahyang. Seharian semalaman sembahyang kita 5 kali. Subuh sembahyang, disiram artinya hati kita, dibasuh hati kita. Karena johor, basuh pulang. Karena asar, basuh pulang. Nah, karena selanjutnya maghrib, isya dibasuh. Nah, jadi lamun 5 kali seharian semalaman membasuh kayak apa kira-kira? Jadi contoh lain, lampu. Wah, ini kan ada lagi kita berlampu semprong. Nang kelihatan tuh lampu semprong, tak lampu semprong. Sabulanan, 2 bulan, 6 bulan, kada pernah diberasi semprongnya. Kayak apa kira-kira lampu tuh? Semprong lampu tuh kada diberasi. Nah, jangan semprong lampu kita belikan bilang ke lampu listrik kada diberasi, kacanya kadap. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, kada pernah diberasi. Itu banunya kadap. Nah, lamun diberasi tarang. Nah, ini mana berasi lampunya, mana lampu hanyar. Lampu hanyar tarang bertahan. Nah, tuh kelihatan ibu-ibu sebertan yang di sebelahan itu kan kelihatan. Nah, tai lalatnya kan kelihatan. Nah, tarang. Alhamdulillah. Nah, mulanya aku juga di sini kujup-kujup mata nih kata melihat. Yang dibaca baru itu salah-salah karena lampunya kada tarang, hanya nyarang nyaman mentarang itu. Nah, jadi nih Pak Oji digantikan lampu ditarangi. Nah, kelihatan samnyaannya. Tak ada lagi dapat menghadap sedikit sembahyang hamba dapat menghadap sepenuhnya. Jadi kita sembahyang tuh kita menghadap lahir dan batin, menghadap kepada Tuhan gitu. Ingatlah kita sembahyang itu gunanya menghadap kepada Allah lahir dan batin. Lahir dan batin. Menghadap Allah. Kadang melihat bang kita Allahnya. Kita menghadap hanya ke kiblat. Itu adalah kiblat orang Islam seluruh dunia. Kemana hadapnya? Ke Ka'bah. Di mana andaknya Ka'bah itu? Di Mekah. Nah, di Mekah. Jadi orang kita, orang di Kalimantan Selatan, orang di Indonesia menghadap ke sana itu menghadap kiblatnya. Tapi orang yang di sebelah Mekah sana menghadap ke timur. Karenanya menghadapi Ka'bah. Jadi kalau orang sembahyang di Mekah berhadapan. Nah, ini Ka'bah di tengah. Nah, orang sembahyang menghadap ke sini, situ menghadap ke sini, kelilingan. Jadi hendak berdadahan orang sebelah itu ke wajah. Nah, kayak itu. Nah, jadi aku ada bisa tamu nih orang. Nah,
sembahyang nya kada menghadapi Ka'bah. Kada paham kok. Apakah inya kada melihat lawan Ka'bahnya atau kada paham? Lemah hatinya menghadap nang Ka'bah, miring ke kiri ke kanan juga nya di situ mulai di rumah tuh menghadap miring ke kanan, di situ menghadap ke kanan juga. Nah, itu orang ketahu tak? Ada tahu. Padahal kita di Mekah di mananya kita? Mekah kan tuh ada di bawah dulu nang kada lantai nih, lantai langsung mudah kayak tanah tapi semen yo pam perang nang anu juga. Kada menghadap ke Ka'bah. Nang sebelah sini menghadap ke situ boleh. Nang di atas nang di masjidnya ke situ juga menghadap juga. Sampai nang di atas, tingkatan di atas ke situ semuaan menghadapnya. Lah. Jadi kita nih menghadap sembahyang kita itu menghadap ke Ka'bah. Orang di sebelah pada Makkah menghadap ke timur. Orang nang sebelah sana menghadap lagi ke sebelah selatan. Situ menghadap lagi ke utara. Nah, itu tak seluruh dunia. Jadi pusat daripada sembahyang kita itu nang kita hadapi Ka'bah. Oh, lalu pulang nang apa? Kita sembahyang Ka'bah tukah Tuhan kada. Cuma itu adalah kesatuannya menghadapnya ke situ. Nang kita hadap itu tetap dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga kada menyembah itu kada menyembah Ka'bah kada. Nah, ada kisah orang aja, Bang. Nah, bujur kadanya ada tahu, tapi kira-kira bujuran juga loh. Ada orang sembahyang di Mekah nih. Sembahyang di Sotoh, di asrama nang waktu orang turun haji itu ditampung orang kalau dulu tinggi di atas menghadap ke Ka'bah. Sekalinya ujarnya tadi, ini kisah orang aja Bang lah, kok Allah mau tahu. Wah, jar pinduko nang hirang ini Bang lah jan disembah orang jar. Saduniaan jar. Padahal kan ini pinduko. Aku pinduko kan tahu juga apa artinya pinduko hama. Bedan. Aku udah tahu juga pinduko nang hirang nih Bang jar di banu orang mana. Cakanya itu waktu johor jar. Mbasar haram meninggal orangnya. Garing panas itu sini. Walau alam tuh bujur juga kira-kira bujur ya kalau mbadakan Ka'bah padakan ini pinduko. Kan pinduko lah hamba sambah kalau orang menambah nang itu Bang. Nah, orang tuh hadap kita. Nah, hadap kita kepada Allah. Yaitu disuruh fawalihi wajhika Masjidil Haram lah. Dalam Quran disuruh kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah, lalu kalau kita artinya kalau orang berhaji atau kada berhaji bila orang di Mekah nak keliling Ka'bah. Orang datang ke masjid kalau kita nih sembahyang sunat kalau dulu masuk ke masjid. Kalau di Mekah sampai ke Mekah masuk masjid tawaf sunat. Nah, sunat dulu. Ada kita tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Nah, jadi itu kita. Nah, baik, lanjutkan. Jadi kita dapat menghadap sepenuhnya lahir dan batin. Lahir kita menghadap ke barat. Nah. Jadi sembahyang itu hati-hati nih, dadanya hati-hati. Jangan sembahyang bujur berdiri menghadap situ, tapi ke ini. Nah, luput dada kita dada. Atau ke situ ada mau dadanya menghadapkan ke barat menghadapkan. Lah, jadi dada hati-hati. Jadi dada kita. Begitu pula lah berhadap Tuhan kepadanya. Nah, jadi kita menghadap Ka'bah, artinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah taala itu bandak di Ka'bah kada cuma disuruh menghadap ke situ, kita ini jadi kesatuan seluruh dunia. Nah, jadi waktu kita sembahyang itu, hati kita itu jadi ini dada kita menghadap ke Ka'bah, hati kita jangan lupa tetap menghadap Allah. Ingat artinya lawan Allah. Kada menghadap kanang ini kita kada kawa. Menghadapi Allahnya kita kada kawa. Tapi hati kita ingat lawan Allah. Nah, lamun aku boleh mulai kita mangkat takbir itu sudah.
aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah Taala. Nah, karenanya ya karena Allah itu menghadap Allah, menghadap Allah Taala sudah tak menghadap Tuhan, menghadap Ka'bah lah. Tapi kata Ka'bahnya Tuhan enggak ada. Begitulah terhadap Tuhan kepadanya. Nah, baik lanjutkan. Tattasi'u piha mayadinul asrari wa tasruku piha sawarikul anwari. Dari sekarang Jopang nah pada rajin nah kelihatan. Oleh karena bersembahyang hati semakin lapang dan luas dalam menerima ilmu pengetahuan. Nah, kayak itu sebujurnya. Lamun sembahyang jangan macam-macam ingatan yang lain, bersih sembahyang. Apa ujisin dalam maka semakin lapang dan luas dalam menerima ilmu pengetahuan. Hati kita lapang menerima ilmu pengetahuan. Orang mengaji kah, orang sekolah kah, orang itu lapang hati. Nah, kada samraut asal bujur-bujur ingat kepada Allah. Dan pengenalan yang didatangkan Tuhan. Nah, jadi pengenalan apa aja kita diberikan didatangkan Tuhan, nyaman mengingatnya. Kalau tapi pang lupa benar, kayak itu. Nah, ada juga pang lupa, kada sama pang lah, tergantung lawan akal pikiran kita. Dan luas dalam menerima ilmu pengetahuan. Nah, jadi bersih hati, bersih hati. Dan pengenalan didatangkan Tuhan dan cemerlanglah cahayanya. Nah, cemerlang kayak ini nah yang kalau lebih nyaman daripada nang kadap, nyaman cemerlang. Inilah daripada faidah dan hasil daripada munajat dan musafat dalam ibadah sembahyang. Nah, itu gunanya. Gunanya munajat kita artinya menghadap kepada Allah tadi, itu gunanya dapat diberikan Allah kelapangan dalam ibadah sembahyang. Baik, lanjutkan. Alima wujudud da'fi minka faqallala adada hawa alima ihtiyajaka ila fadlihi kadza pakasara kita ini lemah. Manusia ini lama. Dengan kata lain, manusia ini bodoh. Nah, manusia ini kata ingatan. Lah, kata ingatan. Benar kata ingatanan. Ini lupa. Nah, munajat dan dalam ibadah sembahyang. Apa tadi? Mengetahui adanya kelemahan kita daripadamu, maka disedikitkannya bilangan dan bilangannya. Nah, lalu bilangan sembahyang kita didikitakan. Allah Ta'ala mengetahui kita ni KTP kuat benar, KTP benar ingatan. Nah, kan sembahyang itu waktu Nabi mengambil Isra Mi'raj berapa rakaat? 50 seharian semalaman. Ayo. 50 kali sembahyang seharian semalaman waktu Nabi menerima Mi'raj. Menerima sembahyang dari Allah Ta'ala. Ibu-ibu kaulah 50 kali sembahyang sehari semalaman. Nah, ada kabar nyewak lagi. Ada kabar mau memasak nasi lagi, harus sembahyang anja kali 50 kali seharian semalaman. Nah. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui adanya dan adanya kelemahan daripadamu. Nah, Allah Ta'ala tahu kita ini lemah manusianya, dhaif. Lemah ini kada kuat, kada perkasa. Lalu apa? Disedikitkannya lah bilangannya. Lalu dikurangi. Kan waktu itu Nabi disuruh kembali siapa menyuruh kembali ke Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, umatku gonok-gonal orangnya. Kada kawa, mun ka itu banyaknya. Apalagi umat ikamah Nabi Muhammad acut-acut, halus. Nah, Nabi Muhammad ini halus. Nah, orang barat tuh kono-kono tinggi-tinggi. Ya.
Amun kita Indonesia halus-halus orang kada mampu. Jadi minta kurangi. Akhirnya tinggal lagi 5 kali seharian semalaman yang kita gawe nih. Asalnya 50 kali. Dan dia mengetahui berhajatnya kamu kepada kelebihannya. Nah, tapi kita nih pahalanya hendak banyak. Sembahyangnya hendak sedikit. Pahalanya hendak banyak. Maka dibanyakanlah ganda pahalanya sembahyang yang diwajibkan. Nah, pahalanya banyak ya Tuhan. Biar 5 kali aja seharian, tapi pahalanya guna li. Silih situ, puas tok. Gana li. Nah. Hanya 5 kali sehari semalaman, 5 kali aja. Itu gen koleg. 5 kali sehari semalaman sembahyang 5 kali, yaitu menggawinya koleg macam-macam. Kada koler banyak macam-macam nang digawi. Nah, sehingga telah lewat sembahyang. Lewat masih kurang lebih ini taluput sembahyangnya. Nah, itu memang sedikit kalau dibandingkan dengan masa 24 jam. Nah, sembahyangnya 5 kali aja, waktunya nang disembahyangi 24 jamnya. Mana nak memilih? Boleh aja. Subuh. Nah, subuh. Lumayan aja panjang aja waktunya tak. Mulai jam 4:10 menit. Subuh sudah. Nah, terusnya. Jam 4. Jam 5 dah. Ada mulai jam 5:58 menit mulai sampai isyraq jam 7. Ya Tuhan. Sang 7 lawas benar. Ayo. Tapi mapa melaksanakan lamun bangun pukul 8. Bangunnya pukul 8. Nah, Allah Ta'ala memberikan waktu cukup panjang sudah. Nah, baik kita lanjutkan. Tetapi jika kita mempunyai sifat kelemahan dan banyak kebimbangan lainnya, lalu disedikitkannya. Nah, jadi mulainya kan 50 waktu. Lalu karena banyak kesulitan didikitakan oleh Allah Ta'ala, lalu disedikitkannya bilangannya. Dan oleh karena kita sangat berhajat kepada kemurahan dan kelebihan Tuhan, dibalasnya amal satu itu 10 kali, 10 ganda paling kurang. Nah, tapi biar di 5 kali aja, tapi sekali sembahyang toh sama lawan 10 kali sembahyang. Gitu. Dengan Tuhan. Jadi tetap aja 50 juga pahalanya. Kayak apa lagi kita toh, Allah Ta'ala kemurahan Allah Ta'ala kita. Baik, kita lanjutkan. Mata talabta iwadan ala amalin tu libat biwujuhid sidki fihi wa yakfir muriba wa wujdana salamah. Mana kalau engkau minta balasan atas amal, niscaya dituntut orang. Maksudnya dituntut Allah engkau dengan adanya sidik di dalamnya. Nah, kita sembahyang tuh minta pahala, minta balasan dari Allah Ta'ala, minta upah, maksudnya nangka itu Allah Ta'ala lah, minta upah lah. Nah, tapi Allah Ta'ala menghendaki pulang, ayo ya diberi Allah Ta'ala permintaan kita yang berikan pahala, diberikan. Tapi Allah Ta'ala meminta sidik di dalamnya, kebenaran sembahyang, kebenaran kita sembahyang, hati-hati, bujur hati tenang. Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan dalam waktu mengangkat takbir itu? Allah, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat imam bar. Katakanlah
Nah, di salahnya itu niatnya tak, niatnya. Jangan Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib sudah kesini kada mau. Lah, atau waktu kita berdiri berniat kada, waktu kita Allahu Akbar. Jadi istimewanya kita tenang kayak itu tak. Dan adalah orang yang ragu adanya keselamatan. Nah, jadi kita berkira sedikit. Dituntut orang engkau dengan adanya sidik. Artinya sidik itu bujur-bujur kita mengadakan sembahyang dah. Dan memadalah orang yang ragu adanya keselamatan. Lalu diterangkan bahwasanya minta balasan daripada Allah dalam beramal itu Allah adalah mencerdaskan kebersihan amal. Nah, jadi kita waktu sembahyang itu jangan langsung minta upah. Minta upahan Allah Ta'ala, minta balas. Itu merusak anu kita sembahyang kita. Nah, seperti menuntut warid dalam dunia atau mencari pahala dalam akhirat. Nah, jadi jangan sampai kita tolong Allah Ta'ala langsung hendak minta balasan. Jangan. Nah, karena ada Allah Ta'ala tetap janji memberikan balasan. Ia akan menuntut pula kebenaran, dan kebersihan. Lamun kita menuntut itu bujur-bujur kerang berasih sembahyangnya tuh bujurlah sembahyangnya berasih. Allahu Akbar. Nah, baras tadi kada tangisi lagi astagfirullahaladzim. Ujar hati maka sembahyang kayak nasi tadi belum dipadar lagi maka di kompor menyala hati camuhnya ya semalam nang Jakarta orang imam hatanano ajan walad dolin amin simam amin ya pandangannya walad dolin sahabat badannya sudah lakum dinukum meliadin ujar imam pendengarnya walad dolin amin sorangan belajar imam lakum dinukum waliyadin amin. Waktu orang baca walad dolin inyang lamun. Itu orang lakum dinukum waliyadin pendengarnya walad dolin. Nah, itu tak sembahyang. Ya Allah. Jadi kita tuh dituntut oleh Allah Ta'ala kebersihannya dalam kita sembahyang. Dituntut hati kita itu supaya bujur-bujur mat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ingat kepada Allah. Dada kita menghadap kepada Ka'bah. Jangan paling ke situ kemari. Nah. Jadi ada jawaran yang beherengan kena sembahyang ajar. Udah madhab kiblat bujur aja awak. Tapi dada kadanya dada itu jangan sampai jangan sampai ke lain. Hati ingat lawan Allah. Tentang dalam beramal cukuplah menjadi keyakinan bagi orang yang ragu. Tetapi pembalasan ini adanya mendapat selamat daripadanya, mendapat sisa. Nah, jadi pembalasan Allah Ta'ala paling kada kita dibalas Allah Ta'ala kada disisa lagi. Nah, kayaknya dalam kubur awal-awal yang ditanya di dalam kubur kita dalam kubur. Nah, kubur itu artinya manusianya mati. Dimasukkan orang dalam kubur. Nah, kubur itu di mana? Kada tentu. Nah, di dalam tanah dalam kubur juga. Ada orang mati nang kada di kuburan dalam tanah, misalnya mati lamas. Kada tahu ke mana arahnya, tetap di dalam kubur juga hitungannya tetap aja ditanya oleh Allah Ta'ala semuanya itu. Ada orang kita di Banjar sini juga, di Kuin ini juga. Unda aja kena benda matilah sidin ini kada penyembahyang. Harusnya sembayangan. Sidin ada. Namun mati kena aja timbe di sungai saja berito aja. Oh, kenapa pian jar? Di situ kan aja. Munnya supaya jangan ditanya lain nongkar nangkir. Nangnya dan nongkar nangkir ke dalam sungai berito itu lama sebenarnya aja nongkar nangkirnya ujar sidin. Nah, jadi kada tahu kemana kah, di mana kah kita mati tetap ditanya biar dibakar nang kayak orang orang
Nah, orang Buddha. Nah, itu dibakar. Habunya ditaburkan pulang, dihamburkan. Nah, supaya jangan tak jadinya tahu juga kira-kira tuh artinya jangan ditanya nangkir tuh. Jadi dibakar, habunya dihamburkannya pulang. Jadi matinya Tuhan kada kau lagi mengumpulkan nangkir kada kau lagi menanya dalam hatinya. Mudah mati kayak apa aja, hancurnya apa aja kita tetap dikembalikan Allah Taala. Orang matinya itu kan dalam kubur tuh. Ditanya oleh malaikat nungkar nakir marrabbuka. Bah munnya dengarannya suaranya itu kan kayak di dunia orang siup manusia marrabbuka. Wa man nabiyuka wa ma imamuka. Bilanya ada kawan jawab, dipukulnya pukul hancur luluh. Masuk ke dalam bumi. Kayak apa? Sudah itu dibangunkannya pulang. Kum bismillah, bangun pulang, tanya pulang. Kayak itu terus tak? Mulainya mati sampai kena hari kiamat. Lamun orang kada penyembahyang sampai hari kiamat terus-terusan. Saben jam, saben waktu ditanya, dipukul. Marrabbuka wa man nabiyuka. Kada kawan jawab, pukul. Hancur. Baik. Musan menjelaskan perkataannya tersebut. La tadlub iwadan ala amalil lastalahu fa'ilan. Nah. Minal jazai laka alal amal. An kana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Ia memadalah daripada balasannya untuk atas beramal bahwasanya menerimanya dahulu telah disebutkan. Nah, baiklah, janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya. Nah, ini tinggi ini adalah kajiannya adalah maaflah darakanlah. Janganlah engkau menuntut balasan. Siapa yang engkau ini? Siapa kita? Kita bertanya. Jangan menuntut balasan Allah Taala, minta pahala. Jangan. Nah, belikilah. Bo. Ngalah. Janganlah engkau menuntut balasan. Kita jangan menuntut balasan sembahyang lalu minta balasan, jangan. Kenapa pulang? Nah, jadi jangan menuntut balasan. Nah, janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Kita toh sembahyang. Nah, kita sembahyang. Kita sholat. Lalu minta balasan oleh Allah Ta'ala. Itu. Jangan menuntut maka hendak kayak itu juga orang. Apa jelasin tadi? Yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Nah, sembahyang itu kita sembahyang, tapi ujar Rasidin di sini kada ikam mengerjakan sembahyang itu. Lah hati-hatilah nelah sedikit nelah. Ini anunya hati-hati. Kita sembahyang tapi jangan minta balasan karena mengerjakan sembahyang itu kada ikam. Pahamkah? Paham dan? Nah, Aime, pahamkah? Mengerjakan sembahyang itu kada ikam. Ikam itu disembahyangakan oleh Allah Ta'ala. Paham kalau? Jadi kada kita sembahyang, kuasalah kita. Kita lah kuasa. Allahu Akbar. Kawa diri. Allahu Akbar. Sami'allah. Kawa kita kah nang kawan itu? Dikawaakan oleh Allah. Paham kalau? Nah, itu. Jadi jangan minta balasannya Allah Ta'ala. Ikam sembahyang itu disembahyangan Allah. Ya kalau sembahyang Allah kan kada kau sembahyang. Paham kalau? Inilah. Paham. Nah, kita sembahyang Allah Akbar. Allah. Ikam mana sembahyang itu? Padahal Tuhan salah juga. Siapa yang sembahyang? Tuhan salah. Siapa sembahyang? Tetap aja aku yang sembahyang. Disembahyankan Allah lalu kawa. Allahu Akbar ditakbirakan oleh Allah Ta'ala kawa bertakbir. Allahu Akbar berruku dirukuakan oleh Allah Ta'ala. Sami Allah liman hamidah, disami Allah liman hamidah akan
diiktidalkan oleh Allah Ta'ala, kita kada kawa iktidal. Nah, ya, Bu. Pahamkah? Pahamlah? Oh, Bu. Paham, taguk liur. Nah, kemam sedikitan ini tak boleh hebat nah lah. Nangan situ aja dulu. Nah, waktunya sampai. Lah, ya lah, sampai lah. Nah, waktunya sampai. Jadi, nangan situ aja nah. Jadi, kita lanjutkan insyaallah pada minggu yang akan datang bulan puasa kalau lagi kita. Nah, bulan puasa kena insyaallah kita tetap membaca nang ini. Jadi bulan puasa kita kadang mengundang penceramah-penceramah nang sampai 30 hikung rajin setiap malam ganti-ganti. Nah, karena masanya kada kayak bahari masa dalam masa Covid jar. Covid jar. Nah, jadi kan itu aja dulu. Salah dan kurangnya, salah hilafnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim i'tiqadana wa sallim jiranana wa sallim muslimina wa muslimat minal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah